Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rayandi dengan NIM 21110120130130142 dari kelompok 4B Praktikum Penginderaan Jauh 2 Teknik Geodesi Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengklasifikasian bangunan atau daerah terbangun dengan menggunakan algoritma NDBI atau Normalized Difference Build-up Index dari data citra satelit Landsat 8 pada platform Google Earth Engine. Nah, pertama-tama apa sih Google Earth Engine itu? Nah, Google Earth Engine itu sendiri adalah salah satu platform tempat untuk melakukan pengolahan citra satelit atau data spasial lainnya yang berbasis cloud. Nah, jadi kita bisa mengerjakan pengolahan citra satelit atau data spasial lainnya secara online, mulai dari pengerjaannya hingga penyimpanan datanya, karena ini juga terintegrasi dengan dengan Google Drive. Nah, kemudian apa sih itu NDBI? Nah, NDBI itu sendiri adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengklasifikasikan daerah terbangun pada suatu wilayah. Nah, jadi NDBI itu kita bisa mengetahui apakah daerah itu banyak bangunan atau jarang dibangun bangunan dan sebagainya dengan menggunakan algoritma ini gitu. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya kita langsung menuju ke langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya itu sendiri adalah import SHP. Karena kita menggunakan studi kasus kita adalah daerah Semarang, kita menggunakan SHP daerah Semarang. Nah, bisa kita lihat di view asset. Sebelumnya cara untuk menambahkan SHP ke Google Engine ini adalah dengan klik new pada tab asset, kemudian kita pilih jenis filenya yaitu save file, terus kita pilih source filenya, kita pilih sumber filenya di mana berada, kita bisa masukkan. Nah, kita menggunakan yang ini, administrasi desa. Ini artinya salah satu file yang formatnya SBX itu tidak bisa diupload. Jadi kita pilih semua file kecuali yang berformat SBX. Ini. Nah, kita menggunakan asset name-nya. Mungkin kita bisa ganti. Semarang. Mungkin bisa kita ganti. Nah, habis ini kita upload. Nah, pada kolom tas di sebelah kanan ini kita bisa lihat bahwa SHP ini sedang dalam proses uploading. Nah, ini sedang berjalan prosesnya. Nah, karena sebelumnya saya sudah memasukkan SHP Semarang, jadi mungkin bisa kita langsung view asset saja. Nah, untuk SHP yang sedang proses tadi nanti kalau misalnya udah berhasil proses importnya, nanti bisa diklik view asset juga seperti ini. Nah, terus ini sudah terlihat bentuk SHP dari wilayah Kota Semarang. Mungkin bisa kita import saja agar kita bisa masukkan ke code editornya. Nah, dalam bentuk default itu tuh SHP itu sendiri bervariabel tabel. Nah, nanti kita bisa ubah sendiri variabelnya dengan nama kota atau terserah, yang artinya itu bisa menandakan bahwa itu adalah variabel dari SHP. Nah, karena berhubung kita menggunakan Semarang, jadi kita kita ganti variabelnya dengan Semarang. Selain itu juga gampang dihafal gitu. Nah, kemudian setelah kita mengimport SHP, terus kita adalah menampilkan SHP yang kita import. Nah, dengan menggunakan script ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan script ini agar tidak perlu lama-lama mengetik lagi di code editornya. Nah, memasukkan data SHP administrasi.
Nah, var SHP dan sebagainya ini kita ganti dengan variabel Semarang. Nah, untuk angka 10 ini sendiri itu adalah perbesaran atau skalanya. Mungkin kita bisa run saja. Nah, ini udah muncul SHP daerah Semarang mungkin beserta batas wilayah-wilayahnya juga. Tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya setelah SHP-nya muncul, sebelumnya kenapa kita perlu memasukkan data SHP administrasi? Karena agar daerah yang kita teliti itu lebih terfokus pada daerah Semarang. Mengingat juga daerah Semarang yang kita amati ini, kita harus memfokuskan pada daerah tersebut. Oleh karena itu kita menggunakan SHP sebagai pembatas wilayah yang akan kita amati atau kita analisis. Kemudian adalah kita melakukan mendisplay citra Landsat 8 karena kita menggunakan citra Landsat 8 pada kali ini. Kita langsung copy paste saja skripnya yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, dari skrip ini itu kita bisa lihat bahwa var 8-nya itu adalah, nah ini adalah kode dari citra Landsat 8-nya. Nah, terus ini filter bond Semarangnya itu sendiri adalah scene citra di daerah Semarang tersebut, di daerah di mana SHP itu berada. Jadi kita menampilkan satu scene citra di daerah di mana kota Semarang itu ada. Nah, terus untuk filter date, nah ini filter date ini sendiri adalah rentang waktu di mana citra tersebut gambar citra tersebut diambil. Nah, untuk kali ini kita memakai citra yang diambil pada rentang waktu tahun 2020 di bulan Januari tanggal 1 hingga tanggal 12 Desember tahun 2020, yang mungkin kurang lebih setahun lah. Nah, terus ini ada perintah map layer, artinya kita menambahkan layer baru di mana layer tersebut berisi hasil pengolahan kita yang paling terbaru gitu. Misalnya kita menampilkan citra Landsat, maka nanti akan muncul layer yang berisi citra Landsat. Mungkin kita run saja agar bisa melihat hasilnya. Ya, mungkin pada awal-awal mungkin masih lama ya loadingnya. Nah, ini lagi proses. Nah, ini maka muncul scene citra satelit di daerah di mana kota Semarang itu berada. Nah, ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah cloud masking. Nah, kenapa kita melakukan cloud masking? Karena bisa kita lihat bahwa di scene citra tersebut itu tuh masih ada awan-awan ya, yang dimana itu bisa mengganggu kita dalam menginterpretasikan citra tersebut. Jadi kita sulit menginterpretasikan apabila daerah yang kita amati itu masih tertutup awan gitu. Jadi bisa kita hilangkan dengan cloud masking. Bisa kita rapikan saja di code editornya. Bisa kita run. Ini udah kita run, tapi hasilnya kita belum bisa lihat karena kita tidak mau menambahkan perintah map layer kan sebelumnya. Mungkin bisa sekalian kita tampilkan, kita sekalian dengan clipping citra hingga kita tampilkan, kita display data. Nah, tadi kita clipping citra. Nah, clipping citra ini kita L8 clear clip Semarang. Nah, artinya kita menggunakan variabel Semarang, dimana klip kita atau klip citra atau yang citra yang akan kita crop itu akan membentuk berdasarkan SHP pada variabel ini gitu. Terus kita tampilkan data display, kemudian langsung saja kita run. Nah, maka akan muncul layer baru karena tadi kita beri perintah map add layer ya, yang berisikan citra satelit yang kita crop berdasarkan bentuk SHP yang udah kita import tadi di awal.
Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya kita melakukan proses. Nah, setelah kita mendapatkan citra satelit yang sudah dipotong atau digroup berdasarkan bentuk wilayahnya, nah kita bisa langsung melakukan perhitungan dengan NDVI ini. Kita langsung kopas saja skripnya yang sudah dibuat tadi. Nah, mungkin dari sini kita dapat jelaskan bahwa pertama dalam proses algoritma NDVI itu kita pertama adalah mendefinisikan band near atau band shear, di mana band near itu kan adalah band 5 ya. Terus dan band shear atau shortwave infrared itu band 6. Nah, kita definisikan di sini SRB5 itu untuk band near atau near infrared, kemudian SRB6 itu sendiri adalah band shear atau band 6 gitu. Nah, untuk menghitung NDVI-nya itu sendiri, karena kan kita sebelumnya tahu bahwa rumus NDVI itu sendiri adalah band shear dikurang band near dibagi band shear plus band near. Nah, kalau kita tuliskan di code editornya dan dalam bentuk scriptnya adalah shear subtract near atau sama dengan shear dikurang near divide, itu artinya dibagi dalam kurung shear add near atau shear ditambah near. Nah, terus kita rename NDVI. Nah, ini hasilnya namanya NDVI. Nah, terus NDVI params. Nah, itu sendiri kita isi min, nilai min dan max. Nah, di mana minnya itu sendiri, nilai minimalnya itu sendiri adalah min 1 dan nilai maksimalnya itu adalah 1. Di mana indeks ini memang rentangnya itu pada min 1 dan 1, di mana semakin kecil angkanya maka intensitas bangunan di suatu daerah tersebut itu jarang atau sedikit bangunan atau mungkin malah 0, tidak ada bangunan. Kemudian maksnya itu 1, yang artinya itu tempatnya padat bangunan dan sebagainya. Nah, atau kita bisa lambangkan juga dengan klasifikasi warna, dimana kita pilih warna ini, kita bebas ya, tapi kita sesuaikan dengan perspektif kita terhadap warna gitu. Kalau misalnya kepadatan, mungkin yang paling jarang kita lambangkan dengan warna hijau terang atau hijau muda atau lime green, terus berangsur ke atas itu yellow, kemudian ke atas lagi orange dan red, di mana red ini merupakan persentase bangunan yang paling banyak kalau dalam perlambangannya gitu. Terus map add layer artinya nanti kita akan menambahkan layer hasil dari perhitungan NDVI ini. Nah, mungkin bisa kita run aja supaya bisa lihat hasilnya. Mungkin ini pada saat awal menambahkan layer baru cukup nyita waktu. Mungkin yang scene ini, yang layer yang berisi satu scene citra penuh ini kita matikan aja. Nah, ini udah muncul hasilnya. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, dari hasil tersebut bisa kita ketahui bahwa daerah Semarang rata-rata memiliki wilayah yang terbangun atau memiliki bangunan, di mana bisa kita lihat bahwa di daerah barat dan selatan atau daerah barat daya ini masih persentase bangunan atau daerah terbangunnya itu sendiri masih lebih sedikit bila dibandingkan dengan daerah pusat kota atau Semarang, daerah Semarang ke arah utara, ke arah pelabuhan, di mana semakin ke pusat kota itu warnanya dilambangkan dengan warna semakin pekat, yang artinya di situ adalah persentase bangunan di situ lebih banyak bila dibandingkan dengan daerah Semarang di daerah selatan atau di barat daya tadi. Nah, bahkan ada beberapa daerah yang mungkin sedikit terlihat hijau, di mana mungkin itu adalah bangunan yang jarang
ada bangunan atau bahkan tidak ada bangunan sama sekali. Nah, semakin ke utara maka semakin pekat warnanya, berarti bisa disimpulkan bahwa di daerah utara Semarang atau dekat daerah pusat kota, bandara atau pelabuhan maka banyak sekali daerah yang terbangun atau daerah yang dipenuhi oleh bangunan. Nah, mungkin karena hasilnya udah keluar, bisa kita lanjut dengan mengekspor citra tersebut atau menyimpan citra tersebut ke Google Drive di akun yang kita gunakan dalam pengolahan ini. Nah, untuk ekspornya juga kita menggunakan script juga, tidak seperti pada pengolahan lain di mana ada menu tersendiri untuk ekspor. Mungkin bisa kita run. Nah, ini pemberitahuan di konsol di mana ini ada pemberitahuan bahwa ini gagal dalam mengekspor dengan keterangan admin Semarang is not defined, di mana kesalahan ini sendiri adalah admin Semarang. Berarti ini memang sebelumnya belum diubah untuk variabelnya karena masih dalam untuk admin Semarang. Untuk mengubahnya kita bisa mengetik lalu diubah ke variabel citra yang kita tentukan tadi di awal. Ini bisa kita run aja. Nah, maka ada pemberitahuan task di sini. Nah ini jika ada pemberitahuan di sini dan kita klik run, artinya ini NDBI yang akan kita ekspor udah siap diekspor. Mungkin bisa kita klik run aja. Nah, kita bisa memberi nama, terserah memberi nama apa. Bisa kita memberi nama NDBI Kota Semarang. Kita tidak boleh memberi spasi, kita buat begini saja. Nah, kita bisa kasih tempat penyimpanan di mana, di drive atau cloud storage atau aset dan sebagainya. Karena paling umum kita menggunakan cloud penyimpanan Google Drive, mungkin bisa kita simpan di sini saja. Bisa kita run. Ya, ini bisa menunggu loading. Nah, di kolom task ini muncul gerigi yang berputar. Ini simbol gerigi muter, artinya dia itu lagi proses untuk mengekspornya. Nah, ini mungkin sembari menunggu waktu. Nah, apabila udah berhasil diekspor, nanti akan muncul di Google Drive kita file yang kita beri nama tadi dengan berisi file NDBI Kota Semarang. Nah, maka file itu berarti sudah tersimpan pada Google Drive kita. Ya, untuk ini kita bisa ganti base mapnya juga agar kita bisa gampang memvalidasinya gitu, apakah daerah itu benar, banyak bangunan dan sebagainya. Nah, sembari kita menunggu nanti akan selesai, maka dia, nah ini udah selesai centang, berarti dia sudah terupload di Google Drive kita. Ya, mungkin itu saja tutorial dari saya mengenai langkah-langkah pengklasifikasian bangunan dengan menggunakan algoritma NDBI ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.